Yo, what's up yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Toyota Avanza generasi ketiga tahun 2014. Wah, penasaran kan ya? Seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id, bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gua tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi Godan Lucky. Halo Om Don, Widih, apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Wah, Avanza nih ya kan. Kebetulan kemarin 2021 akhir gitu kan keluar varian terbaru ya dari Avanza ya. Ya. Maksudnya improvementnya luar biasa banget kalau kita lihat gitu loh ya kan. Berbeda jauh dengan generasi sebelumnya gitu loh. Nah, sebagai pecinta Avanza nih Om, tanggapannya dari Om Don sendiri gimana tuh? Dengan munculnya nih Avanza dan Veloz yang terbaru. Ya kalau dari tanggapan saya sih, yang Avanza terbaru ini perubahannya cukup signifikan ya. Iya. Banyak yang berubah juga, yang artinya perubahannya pun positif gitu. Oke, ya. Dari sisi dimensi, terus instrumen-instrumen yang ada di kabin itu juga udah mencakup banyak hal lah sekarang yang dibutuhin oleh pengendara gitu. Oke, setuju banget. Nah, itu kan tanggapan dari Om nih. Nah, kalau kayak tanggapan teman-teman tongkrongan nih sesama Avanza nih, apa nih Om? Isu-isu yang beredar ketika Avanza dan Veloz yang baru terkeluar. Mereka sih lebih menunggu ada yang modif ya. Itu malah sih, itu ditunggu ya? Itu yang ditunggu, karena kan penasaran dengan bodinya yang baru, instrumen-instrumen yang baru. Jadi lebih penasaran ke modifikasinya. Gitu. Modifikasi yang mana penasaran ya? Betul. Kalau boleh tahu nih, Om Don sendiri tergabung dalam komunitas apa nih Om? Saya kebetulan tergabung di komunitas modifikasi Avanza Xenia Indonesia. Oh, modifikasi Avanza Xenia Indonesia. Makanya teman-teman tuh lebih pengen tahu gimana ya nanti modifikasi yang terjadi di Avanza dan Veloz yang terbaru. Ya, betul. Oke nih Om, ngomongin seputar hobi otomotif nih, khususnya di modifikasi ya. Apalagi lu tergabung di modifikasi Avanza Xenia Indonesia gitu loh. Punya ketertarikan tadi ya ketika hobi otomotif itu kapan sih? Kalau hobi otomotif sebenarnya dari zaman saya sekolah tuh udah punya ketertarikan, tapi dulu lebih ke motor. Kalau main di mobil ini sebenarnya udah telat. Udah telat ya? Telat saya masuknya. Jadi setelah saya nikah baru saya mainan di mobil gitu. Oh iya. Ya bagus loh Om, ketika mapan kan, ketika punya istri kan akhirnya ngobrol, "Bang, boleh dong?" kan gitu loh. Jadi support dari keluarga juga. Ya. Akhirnya menjadi sebuah karya yang bagus lah gitu loh. Yang penting support dari keluarga tuh. Itu sih paling penting. Mantap. Tapi istri segitu supportnya nggak sih Om? Oh boleh Pak, gini Pak gitu. Sampai sejauh ini sih support banget ya. Karena juga dia ngelihat bahwa dari kita ngelakuin hobi kita ini juga hasilnya positif juga buat keluarga gitu kan. Yang kedua juga ada beberapa momen itu jadi passive income juga buat saya gitu. Iya. Oke deh, Om kita bahas nih Om sekarang nih Om. Modifikasi yang udah diaplikasikan di Avanza lu ini. Apa nih Om? Dari tampak depan dulu nih kita nih. Kebetulan kan ini basicnya kan Avanza tipe G. Tipe G, oke. Tipe G, ini saya convert ke Veloz gitu ya. Convert ke Veloz. Jadi yang ketara banget, bumper udah saya ganti. Veloz. Lampu headlight juga udah saya ganti. Terus fog lampnya juga udah saya ganti. Fog lampnya juga sudah diganti. Dari budget nih Om, kita ngomong budget nih, range lah, biar teman-teman juga tahu nih. Range-nya kira-kira mengupgrade dari Avanza tipe G ke Veloz itu berapa sih Om? Range-nya aja nih Om. Range-nya kalau bumper aja ya, bumper, side skirt, depan belakang, mungkin mentahannya aja sekitar 2,5 juta lah. Oke, jadi kebayang nih ketika gue mau dari G pengen upgrade ke Veloz. Oke. Untuk headlampnya sendiri nih Om? Helmnya itu custom berarti ya? Headlampnya saya beli aftermarket nih Om. Aftermarket, oke. Oke, helm aftermarket. Kira-kira kalau budgetnya berapa nih Om? Dulu saya beli sekitar 4,5 juta ya. 4,5 juta. Wow. 4,5 juta itu pun belum bohlamnya, segala macam sih belum. Oh itu belum ya? Berarti ya punya budget sekitar 4,5 sampai 6 juta mungkin bisa untuk aplikasi dari sisi headlamp sendiri. Untuk fog lamp udah ganti ya Om? Fog lamp juga udah ganti, aftermarket juga. Harganya kira-kira kalau saya nggak lupa ya, nggak salah, ini 1,5. 1,5 juta. Oke. Kita masuk ke samping nih. Kalau dari samping apa nih? Kalau samping kelihatan udah velg ya. Oh, nanti dulu Om. Kalau kita ngomong velg nanti nih. Kita ngomongin yang nempel di bodi dulu nih. Oh, yang nempel di bodi, spion udah saya ganti.
OM-nya Yaris. OM Yaris. Oke. Pakai pakai Veloz ya? Iya, Veloz yang generasi kelima saya pakai. Generasi kelima. Oke, dari samping itu ya, Om ya? Ya, itu. Nah, kalau untuk yang belakang, Om? Yang belakang jelas top lamp ya, saya ganti juga. Stop lamp ganti? Yang aftermarket. Oke. Sama paling ada bumper sih yang saya ganti juga. Bumpernya Veloz. Gitu Oke. Kemudian ini ya ada pemanis ya? Ya. Ada roof box. Ada gitu roof box. Wih, yang lagi rame nih di mobil-mobil MPV pakai roof box ya? Betul. Jadi karena dipakai karena di belakangnya udah dipasangin audio gitu ya kan? Kadang-kadang banyak yang gitu kan, makanya dia pakai roof box. Oke, untuk roof box sendiri pemasangannya udah lama nih, Om? Roof box itu sekitar 3 tahun ya saya pakai. 3 tahun? Oh, udah lama ya? Udah lumayan lama. Karena kan kebetulan saya juga suka keluar kota gitu kan. Kebetulan karena bawa anak, bawa orang tua juga kadang-kadang supaya kabinnya lebih lega, ya barang-barang kita taruh di atas. Oke, ya fungsional ya. Fungsional sih, Om. Nah, kalau dilihat ini kan banyak nih, Om, dari teman-teman akhirnya pengen, wah, gue pengen punya sunroof nih ya kan. Biasanya kan gitu. Kalau Om sendiri gimana nih, Om? Dulu pernah pakai sunroof. Oh, dulu pernah Dulu pakai sunroof? pernah pakai sunroof, Om. Lah, sekarang enggak? Sekarang enggak. Lah, kenapa, Om? Kan udah cakep banget tuh kalau udah pakai sunroof. Jadi ya balik lagi ke individunya masing-masing, Om ya. Oke. Kalau buat saya sih lebih karena ini mobil saya pakai untuk daily. Menurut saya kok panas gitu. Indonesia ya, apalagi Jakarta ya. Makanya saya pikir karena saya juga banyak aktivitasnya di Jakarta, ya belum begitu penting lah buat saya gitu. Makanya, untuk velg sendiri nih, Om, pakai velg apa nih? Ini kebetulan saya pakai velg Artek. Artek? Ring 18. Lebarnya 8 rata. Depan belakang? Depan belakang. ET-nya 36. ET36. Ya. Wah, berarti baut 5 ya? Baut 5 kebetulan. Nggak takut ada resiko apa gitu, Om, ketika mengupgrade ke baut 5? Enggak sih, Om. Enggak? Karena ya waktu saya pasang kan juga udah coba cari referensi di mana ngerubahnya yang memang proper. Nah, kebetulan kan memang yang terkenal itu kan di Sarinande. Nah, ini kebetulan saya bikin di Sarinande. Oh, bikin Sarinande ya. Karena kan ada juga teman-teman tuh yang yang melihatnya adalah resiko karena gue suka road trip nih gitu loh. Itu aman nggak sih, Om? So far kalau yang udah lu jalanin kan udah lu keluar kota dan segala macam. Kalau menurut saya sih, karena saya ngerubah PCD ini nggak cuma di mobil ini, di mobil Avanza saya sebelumnya pun udah saya rubah, dan itu saya nggak pernah mengalami kendala di saat saya keluar kota. Itu sih. Udah berapa lama nih, Om, terjadi nih, Om, dengan baut 5 ini yang sudah lo update? Yang sekarang ini udah sekitar 1 tahun ya. 1 tahun. 1 tahun ini saya pakai. 1 tahun jadi upgrade ke baut 5 ya. Nah, kalau untuk suspensi sendiri, Om? Suspensi kebetulan saya custom ya. Custom, oke. Depan saya custom dari shock aslinya. Shock aslinya Avanza seri G ini? Iya, terus pernya saya ganti. Depan itu kalau nggak salah saya pakai punya Honda Freed. Honda Freed. Sama belakang itu saya ganti pakai Innova. Pakai Innova, oke. Berarti dari shocknya pakai punya dia tapi dia custom. Kemudian depan pakai Freed, belakang pakai Innova. Ya. Oke, kalau untuk ini, Om, apa ya? Ini ulirnya dipotong lagi pasti kan? Potong lagi. Kira-kira berapa ulir, Om, yang dipotong? Saya ingat saya untuk dapat fitment segini tuh. Depan itu dipotong 3 ulir. 3 ulir. Belakang tuh 4 kalau nggak salah. Belakang itu 4. Oke. Pakai spacer lagi nggak sih, Om? Nih. Pakai spacer yang sebelah kanan belakang. Kanan belakang. Kanan belakang. Berapa mili? 8, Om. 8 mili. Oh, belakang doang ya? Belakang aja. Yang karena kan juga? Kalau Avanza lebih nongol ke kanan. kiri ya. Iya. Oh. Jadi cuman buat samain aja sih. Buat ratain. Buat ngeratain. Gitu. Kira-kira untuk proyek ke depan ini dari eksterior mau diapain lagi, Om? Karena kan ngomongin otomotif modifikasi ya kita laki-laki loh, ya kan. Laki-laki kalau punya hobi itu kan tekun banget kayak di situ kan. Apa-apa, apalagi nih ya kan gitu kan kadang-kadang. Kadang-kadang bisa setiap weekend dia malah ke bengkel gitu loh kan. Iya, betul. Nah, kalau untuk Om Don sendiri ini apa nih yang mau di-upgrade dari sektor eksterior sendiri? Kalau saya sih yang pengen saya kerjain ke depannya, pertama ngecat ya, Om. Oh, ngecat, oke. Ya karena ini rada belang ya, Om ya? Ya. Antara body kit ke cup mesinnya. Iya, betul. Saya pengen nyiram semua, kalau bisa nanti ada rezekinya saya bisa open gitu. Oke. Akan rubah warna, Om? Rencananya sih pengen saya kasih siralik aja sih, Om. Oh, siralik. Wah, oke. Rencananya. Oke. Tapi belum tahu sih ke depannya gimana. Apa lagi, Om? Sama paling velg kali ya, Om.
velg kan ganti lagi ya, itu biasa ya Om ya? Iya. Gonta-ganti bosannya pasti di velg ya. Iya. Oke Dom, untuk eksterior mungkin mudah-mudahan nanti yang apa ya, soon gitu loh, yang pengen Om Don aplikasikan itu kayak mau ngecat lagi ya kan, disiram lagi, siralik gitu. Kemudian untuk apa ya, merubah velg lagi bisa tercapai ya Om ya. Mudah-mudahan ada Amin. rezekinya gitu loh ya kan, kita Amin. doain. Oke Om, kita kayak next ke interior. Boleh. Oke Om Don, nah kita sudah masuk di sektor interior dari Avanza lu ini nih. Wah, kalau gue lihat sih perubahan terlihat jelas ya itu dari udah dibalut kulit ya semuanya. Yes. Oke, nah boleh cerita nih Om, apa aja sih yang sudah lu modifikasi dari sektor interior sendiri? Kebetulan kalau sektor interior awal mula dulu pasti jok lah ya. Pasti jok ya, semua orang lah ya umum ya. Malas pakai itu ya bahan bludru gitu ya, akhirnya upgrade gitu. Paling itu sih, pertama dulu jok, terus karpet dasar. Karpet dasar, kemudian yang tadi lu cerita ya bahwa lu fokusnya di awal ketika modifikasi adalah sisi entertain tadi ya kan, dari audio sendiri. Audio apa aja nih Om? Kalau Audio head unit udah ganti pakai Kenwood. Oke. Kemudian three-way saya pakai Crescendo. Crescendo. Oke. Terus apa lagi Om? Terus subnya aku pakai Kickers. Subnya pakai kickers dikombinasiin ya. Oke. Jadi emang kombinasi semua, kita cari hasil yang paling oke lah gitu. Paling oke ya. Berarti pas ngupgrade audio istri ikut dong ya? Ikut. Biar tahu ya. Wah, ini bagus nih Pak ya kan gitu ya. Nah, kebetulan kalau aku garap audio itu ngerjainnya di rumah Om. Oh. Aku jadi dipanggil dia ke rumah. Iya, aku punya langganan memang mobil ini tuh lebih sering ngerjain di rumah. Oke. Gitu. Iya. Karena supaya biar apa? Aku juga punya waktu buat anak-anak gitu kan di rumah sambil mobil juga dikerjain. Gitu. Iya. Jadi meminimalisir kegiatan lu bolak-balik bengkel lah ya. Betul. Nah, tapi mending lu call ya, panggil ke rumah ya. Home service ya. Heeh. Oke, ini setirnya nih Om. Aduh, setirnya luar biasa. Lu pakai Innova Q ya. Ya. Kayaknya setir gue harus diganti juga nih kayaknya. Tapi gue pengennya Yaris sih. Setirnya Yaris itu yang ada pedal shift-nya itu. Oke, kalau setir kenapa nih Om? Kok tiba-tiba muncul ide pengen upgrade ke Innova gitu loh? Dulu tuh sebenarnya iseng awalnya tuh karena aslinya dia kan memang belum ada tombolnya kan. Oke, iya. Nah, aslinya tipe G ini. Awalnya dulu saya mau coba ganti pakai punya Veloz. Oke. Terus datang ke toko setir, itu ditawarin ada 2 Om. Satu ini, satu lagi punya Fortuner. Iya, punya Fortuner, oke. Cuman kayaknya yang lebih enak dipakainya tuh yang Innova ini. Innova Q ini ya. Karena kalau Fortuner kan sininya kan agak sedikit keluar ya. Iya, dia agak benar segala macam. Oke. Ini kan tombolnya banyak nih Om kalau di kalau Innova Q ini. Ini akhirnya tombolnya berfungsi semua nggak sih di Avanza lu? Sebelah sini berfungsi semua. Sebelah kiri berfungsi semua ya. Sebelah kanannya enggak ya berarti? Enggak, karena kan berarti ini di Innova kan buat MID kan. Iya, MID. Berarti mendingan pakai yang seri V kali ya? Ya, lebih cocoknya betul. sebenarnya ya. Cuman kan nggak ada wood gitu loh di ininya di circle setirnya itu. Ini pun sebenarnya juga kalau mau dicocok logi juga nggak ada temennya kan. Iya, benar. Panelnya lagi gitu. Iya, benar. Oke. Jadi yang sebelah kiri tombol-tombol ini instrumennya berfungsi semua ya kepake. Tadi rencana yang di tombol kanan itu mau dijadiin buat apa sih Om? Tadinya dulu mau dijadiin switch untuk sunroof yang belakang. Oh, gitu. Jadi lu mencoba untuk bagaimana tombol ini benar-benar bermanfaat ya gitu ya. Jangan hanya sekedar tombol ini doang gitu. Oke, jadi itu buat tadinya pengen sunroof yang di tengah ya. Oke, karena kalau yang di depan kan biasanya kan ada itu ya, tombol dari itunya sendiri. Kira-kira nih Om, range budget yang sudah lu keluarkan untuk diri interior ini berapa nih? Kita ngomongin range budget aja deh. Gak usah fix gitu. Budget mungkin sama audio nih. Iya, sama audio. 50 kali lebih. 50 ya, wow lumayan ya. Berarti kalau nggak main audio bisa lebih kecil lagi Om ya? Bisa. Karena kan untuk audio sendiri saya ini udah setup yang keempat. Untuk ke depan ya Om, kita balik lagi ke gua ngomongin ke depan kan. Kayaknya modifikasi itu nggak habis deh Om gitu loh. Rasanya kalau dari kita sendiri nggak pernah puas kalau gua lihat gitu. Karena dari Om Don sendiri kira-kira untuk ke depan mau diapain lagi nih Om? Dari interior nih kita ngomong. Kalau interior mungkin jok ya.
Saya mau rubah lagi, mau coba rubah. Heeh. Terus jok belakang pasti mau dibuang. Mau dibuang karena lu mau Upgrade audio lagi. upgrade audio lagi, nambah lagi dong ini. Ya. Wow. Benar-benar mau concern ya di audio ya? Ya. Waduh. Karena ya itulah tadi yang saya bilang di awal. Dari semua parts yang saya kerjain, audio yang paling didukung istri sih. Oh, jadi maka itulah lu pengen audio ya? Yes. Waduh. Jadi kalau jok belakang udah dibuang, nggak bisa full keluarga dong jadinya? Iya. Berarti nambah satu lagi nih mobil kayak om. Insya Allah. Alhamdulillah. Oke, mungkin kita cukup kali ya ngobrol seputar interior ya. Tadi lu sudah menjelaskan apa saja yang di-upgrade. Yap. Kemudian soon-nya mau apa yang mau di-upgrade ya kan. Kemudian gue penasaran juga. Biasanya kan kalau nggak lengkap kalau kita ngebahas dari sektor mesin sendiri. Om, kita cekidot mesin. Oke. Oke Om Don, ini masuk kita ke sesi terakhir nih, ngebahas dari seputar sektor mesin ya kan. Biasanya kan bertahap nih kan, dari eksterior, interior, mesin pasti ada yang diotak-atik nih, walaupun sedikit gitu. Nah Om Don sendiri nih, dari sektor mesin apa yang udah di upgrade Om, yang udah dimodifikasi? Kalau dari sektor mesin mungkin cuman header ya. Header, skop belakang tuh full system udah full saya sys ya ganti. berarti ya, exhaust full sys, kemudian Terus strut bar, oke, terus filter udaranya, ganti filter, udah sih om. replacement, pakai apa sih Om? Apanya? Replacement filternya? Pakai Tommy. Pakai Tommy. Pakai Tommy. Oke, replacement filter. Kemudian apa lagi Om? Terus apa lagi ya? Nggak ada lagi sih om. Nggak ada lagi. Nah kalau mesin. untuk exhaust sendiri Om, ini full pakai apa Om? Custom di siapa? Kebetulan bengkel knalpotnya ada di Bintaro, Oke. sektor 2. Kalau untuk custom headernya sama pipanya, kalau mufflernya aku pakai Alpino. Oke, kenapa nggak di remap dan dustek dia Om? Kan kebanyakan orang nih kan, walaupun mobilnya rendah juga di bodo amat di remap dan di dustek gitu. Kalau dari lu gimana sih? Saya nggak terlalu suka kenceng sih om masalahnya. Oke. Itu sih awalnya. Yang kedua kan saya juga berpikir bahwa mobil ini kita pakai buat daily. Oke. Terus standar aja udah cukup lah di Jakarta, mau kemana sih? Oh, Gitu kan, kenceng mau juga. ngerebutin di mana tuh? Oke. Itu sih. Oh, jadi pertimbangan lu mending gua cantikin aja ya mobilnya ya. Itu sih. Dandanannya cakep banget. Oh gitu, makanya sampai sekarang mobil ini masih standar ya, Masih nggak standar. diapa-apain, baik di remap maupun di dustek tidak diapa-apain ya. Tapi kayak busi, penggantian busi ganti ya? Ya. Ganti busi. Karena kan kalau busi sama filter udara itu kan ngaruhnya sama konsumsi bahan bakar ya. Oke. Mungkin Iya. yang setahu saya ya kita ngejar itu aja sih. Oh ngejar itu aja ya tetap ya, oke. Kemudian strut bar, under brace ya juga ya? Sudah. Sama lower bar ya? Ya, sudah. Oh, oke, jadi itu udah, mobil udah rigid banget ya? Ya. Om, lu kan udah, apa ya, dari Avanza generasi kedua ke generasi ketiga nih ya kan? Udah pernah mengalami gitu. Kira-kira kalau menurut lu nih, ketika gue punya Avanza gitu, gue nggak tahu nih apa-apa tentang mesin ya. Yang gue tahu lah mobil Avanza ini irit gitu kan, spare partnya gampang gitu. Ketika gue pengen upgrade gitu, memodifikasi ini mobil gitu, apa sih hal yang harus gue perhatiin gitu? Yang maksud gue yang tidak beresiko nantinya gitu loh. Apa kira-kira? Pertama balik lagi ke konsep ya om ya. Oke. Ke konsep karena kan banyak aliran-aliran modifikasi sekarang yang banyak beredar di jalan. Nah, terkadang sih kita bingung nih larinya kemana sih, karena kebanyakan orang mungkin ya kalau saya melihatnya dia ngelihat referensinya itu dari mobil orang yang udah jadi. Oke. Tapi kan balik lagi passionnya dia di mana sebenarnya. Oke, iya. Belum Gitu. tentu di mobil orang itu bagus, di mobil lu bagus gitu kan? Oke, Iya. Balik iya. lagi kayak tadi di awal, Oke. kayak velg di saya kurang nih, ternyata Kurang di kayak. temen saya lebih bagus. Oke, Nah, itu kan. iya. Karena setiap kendaraan, kalau saya sih ngelihatnya mereka punya auranya masing-masing lah om. Oke, Gitu. siap. Belum tentu apa yang dipakai di saya, dipakai di teman-teman yang lain pun cocok. Oke. Belum tentu juga. Iya, Gitu. iya. Penting ada gambaran ya, referensi Ya. jadinya gitu. Oh, gitu. Oke. Penting jangan salah konsep ya. Betul, pertama Konsep dulu dimatengin gitu ya. Jangan pengen modifikasi tapi asal gitu kan, jangan lah ya. Iya, Sayang duit, nanti mobilnya juga nggak bagus lah. betul. Lebih baik coba apa ya, cari dulu informasi bagaimana segala macam, duitnya sambil dikumpul-kumpulin baru diaplikasiin. Oke deh. Oke Om, untuk challenge-nya nih Om, ketika lu ngemodifikasi Avanza lu ini, apa sih Om challenge terbesarnya dari lu? Kalau dari
mobil yang ini tuh lebih ke akselerasi Om. Akselerasi, kenapa? Akselerasi, karena dari awal saya pegang mobil ini, saya ngerasa kalau bukaan pertamanya tuh, bukaan gas pertamanya dia agak sedikit ngedrop. Oke, ini Matic ya? Matic. Oke. Heeh. Oh, ngedrop. Itu yang saya sampai sekarang belum tahu nih. Ngakalinnya nantinya. Dari awal beli Om? Dari awal. Oke. Dari awal sampai sekarang. Dulu tuh sempet coba pakai air funnel. Oke. Karena mungkin dari konsumsi Udara anginnya, ya, sirkulasi udara atau segala macam gitu. Nggak kurang atau Iya, gimana, kayak, saya kurang tahu. Makanya saya coba pakai air funnel. Ternyata ada perubahan tapi nggak terlalu signifikan. Oke. Akhirnya balik lagi ke konsep Om. Karena ini mobilnya elegan, kalau dipakai air funnel kayaknya kelihatan racing banget gitu Iya, kan, iya, kebanting. iya. Udah akhirnya saya balikin lagi. Standar. Oke, jadi itu yang masih lu coba cari ya, permasalahan tadi ya? Itu sih, Ngedrop pada saat ini pertama ya? betul. Oh, itu masih PR lu sampai sekarang nih Om? Sampai sekarang. Aduh, ya mudah-mudahan bisa tersolving lah Om ya. Oke. Amin. Siap-siap. Nah ini Om, setiap orang modifikasi mobil pasti punya goals nih ya kan? Nah Om Don sendiri apa nih goalsnya? Goalsnya pertama, kalau saya ya kepuasan diri itu pasti. Karena kan yang namanya modifikasi itu sama kayak seni lah kalau menurut saya. Iya, seni. Nah, jadi apapun bentuknya sebenarnya kita nggak bisa bilang bahwa oh itu mobil jelek atau Iya, itu bagus. setuju. Karena kan balik lagi ke si owner. Oke. Itu kalau pribadi saya. Oke. Yang kedua, support system dari keluarga saya pun lumayan bagus Oke. ke saya. Jadi ya kita melakukannya juga dari hati gitu. Oke. Jadi goals lu adalah yang penting apa ya, mobil ini maunya gue dan gue juga puas dengan hasilnya. Yes. Kemudian keluarga gue juga support dan keluarga gue juga suka dengan hasil karya gue. Ya, Dan apresiasi dari teman-teman mungkin itu adalah nilai plus tambahan ya Om ya. betul. Ya, itu lebih nambah lagi jadi buat goals. Oke deh Om. Thank you banget nih Om Don atas apa ya, sharing yang lu berikan seputar modifikasi di Avanza. Lu tahun 2014 ya ini? 2014. Avanza 2014. Dan semoga apa ya, referensi yang diberi Om Don ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Mungkin teman-teman yang mau bertanya ya gitu ya. Om, mau tanya-tanya dong seputar modifikasi Avanza, teman-teman bisa komen. Atau teman-teman juga boleh ya Om ya, japri ke IG-nya Om Don sendiri ya? Boleh. Oke deh. Mungkin cukup itu Om. Thank you banget Om ya atas sharing banyak. sessionnya. Dan semoga apa yang Om pengen nih soon buat ke depan bisa teraplikasikan. Amin, Siap. amin. Sampai ketemu Om. Thank you. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Om Doni seputar modifikasi Toyota Avanza generasi ketiga tahun 2014. Dan semoga sharing yang diberikan Om Doni tadi bisa bermanfaat buat teman-teman. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.